di rumah sana pasti sudah senang banget nih nunggu ibadah yang satu ini, amin. Karena hari ini kita akan bersuka kita bersama dengan Tuhan, amin. Boleh tepuk tangannya teman-teman di rumah juga ya. Sambut hati kami
hanya di hadirat-Mu. Tuhan, kami masuk hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Engkau, Allah bawa damai, Jesus, Allah yang tak pernah meninggalkanku. Engkau yang ku sembah. Pengharapanku bersama-Mu, Yesus. Engkau yang bawa ku dalam hadirat-Mu. Ku sembah. Rasakan kekudusan-Mu. Ku memasuki kekudusan, masuk kekudusan-Mu, Bapa. Hatiku bawa Tuhan. Kami bawa tubuh jiwa roh kami masuk ke bait kudus-Mu, Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh
Tuhan di rumah kita Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah kami, Tuhan kami maha hadir. Hadirlah Tuhan untuk mereka. Hai Golden Generation, yuk sama-sama kita angkat persembahan kita akan deklarasikan persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di sekolah, kampus, marketplace, dan komunitas dimanapun kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak muda, selamat datang di ibadah Golden Generation hari ini. Thank you buat kalian yang udah setia beribadah. Gue yakin ketika kalian setia beribadah, kalian akan semakin bertumbuh dan kalian akan bertambah pemahaman kalian mengenai firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini,
untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sharing firman-Mu, ajari kami untuk bisa mendengar dengan baik dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan mengenai proses dalam pergaulan. Setiap kita pastinya mengalami sebuah proses. Tanpa proses, kita nggak akan mengalami sebuah pertumbuhan. Dalam kehidupan ini pun, kita tidak terlepas dalam sebuah pergaulan. Karena pergaulan itu adalah salah satu fondasi kita untuk kita menuju kesuksesan. Pergaulan itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Maka daripada itu, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengingatkan kita untuk jangan sesat. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan kita yang baik. Tuhan menciptakan setiap kita sebagai makhluk yang sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang gak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Buat setiap kita pastinya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Contohnya, dalam ketika kita bangun pagi, ketika kita melakukan aktivitas, bahkan ketika kita ingin tidur pun, pastinya kita tidak terlepas dari bantuan orang lain. Mau sehebat apapun kita, mau sepintar apapun kita, bahkan sekaya apapun kita, pastinya kita membutuhkan orang lain untuk terlibat dalam kehidupan kita, untuk membantu kita dan menolong kita. Sama halnya dengan sebuah pertemanan, pastinya memiliki perbedaan. Perbedaan ada bukan untuk memisahkan setiap kita, namun perbedaan ada untuk mendewasakan setiap kita, untuk bisa menerima setiap kekurangan teman kita. Dan kita juga patut mengenal di manakah lingkungan kita saat ini. Apakah lingkungan kita membangun? Kenapa kita harus mengenal lingkungan kita? Karena lingkungan kita menentukan nilai kita. 2 Samuel pasal 12 ayat 1-12, judul perikopnya mengenai Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentulah aku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Seperti cerita Daud dan Nabi Nathan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1-12, ketika Daud jatuh ke dalam dosa dengan berzina dengan Batsheba
dan merancangkan skenario yang jahat terhadap Uria sehingga Uria mati terbunuh oleh pedang, maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud akan dosa dan kesalahan yang Daud lakukan. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun ketika Daud melakukan dosa dan kesalahan, Daud tidak menyadari akan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Maka daripada itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud agar Daud tahu akan kesalahannya. Kenapa Tuhan mengutus Nabi Nathan? Karena Nabi Nathan adalah orang yang dekat dengan Daud. Sama halnya dengan kehidupan kita. Seringkali kita melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Dan seringkali juga kita tidak menyadari akan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka daripada itu, kita membutuhkan seorang teman untuk menegur kita. Karena teman yang baik bukanlah teman yang selalu memberikan kita pujian. Namun teman yang baik adalah teman yang menegur kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Jangan sampai kita menjadi seorang teman yang hanya ingin didengar namun tidak ingin mendengarkan, yang hanya ingin dimengerti namun tidak ingin mengerti, yang hanya ingin menegur namun tidak ingin menerima teguran. Jadilah seorang teman yang bisa membuat temanmu bertumbuh dan menjadikan temanmu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan perlakukanlah setiap mereka seperti kamu ingin diperlakukan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. God bless you. Angkat kedua tangan teman-teman, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik turun atasmu, semua yang terbaik dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus turun atas hidupmu. Kau akan dipercaya di mana kau berada, kau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkatnya. Haleluya. Amin.